Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak dosen Iketus Sunarwijaya selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik dan teman-teman kelas A akuntansi Gianyar angkatan 2021. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi yang telah kami dapatkan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Nimade Trisnawati Ningsih, nomor absen 4, selaku pemateri kedua. Dan ada teman saya, Lo Eka Yuniasih, nomor absen 16, selaku pemateri kedua. Adapun materi-materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yang kedua sumbangan terikat dan tak terikat, yang ketiga tentang teknik-teknik organisasi nirlaba. Baik, materi pertama yaitu tentang pelaporan keuangan nirlaba. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang telah ditentukan, yang dimana akan menjabarkan tentang kinerja organisasi tersebut. Laporan keuangan yang tersusun diharapkan dengan memberikan informasi yang jelas terhadap penggunaannya. Adapun tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, di mana anggota, kreditur, dan pihak lainnya menyediakan sumber daya organisasi nirlaba tersebut. PSK dari 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba, organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bersifat tidak mencari laba. Oleg dan Stewart dalam Salusus 2004 menyatakan bahwa entitas nirlaba atau dapat disebut juga organisasi non-profit adalah organisasi atau badan tidak menjadi keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat, atau juga disebut sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungan sedikit pun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya. Yang kedua ada karakteristik dari entitas nirlaba. Laporan keuangan, posisi keuangan berisi tentang entitas nirlaba, yang dimana secara keseluruhan dan penyajian total aset, secara liabilitas dan aset neto melaporkan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kedua, ada laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba. Secara keseluruhan dan penyajian informasi, perubahan jumlah aset neto serta suatu periode, perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau aktivitas dalam posisi keuangan, di mana tujuan utamanya laporan aktivitas adalah menyediakan informasi menyeluruh mengenai pengaruh transaksi dan pariwisata lainnya mengubah jumlah dan sifat set neto, hubungan antara transaksi dan pariwisata lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga, laporan arus kas yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai penerimaan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus dikelola ke dalam 3 kategori, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Yang dimana aktivitas operasi merupakan penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan terkait dengan operasional lembaga. Yang kedua tentang aktivitas investasi, di mana semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian atau penjualan aktiva tetap, penetapan atau pencairan, dana deposito, atau investasi lainnya.
Beberapa contoh arus kas berasal dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, aset jangka panjang, dan lain sebagainya. Penerimaan dari kas penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan yang dimana termasuk di dalam aktivitas ini perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan atau penurunan aktiva masih dari surplus defisit lembaga. Yang terakhir, karakteristik entitas nirlaba yaitu catatan atas laporan keuangan dapat berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap. Kebijakan akuntansi yang dilakukan misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga. Metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta persentase yang digunakan untuk persediaan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumbangan terikat dan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Yang pertama, ada sumbangan terikat temporer, yaitu sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode-periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini biasanya ditetapkan oleh donatur maupun organisasi nirlaba itu sendiri, seperti misalnya untuk ekspansi atau membeli aset tertentu. Yang kedua, sumbangan terikat permanen, yaitu sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen, meskipun organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contohnya, dana abadi dan warisan maupun wakaf. Next slide. Yang kelima itu teknik-teknik organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka dalam memberikan manfaat masyarakat atau tujuan lainnya. Beberapa teknik umum dalam pengelolaan organisasi nirlaba meliputi yang pertama, identifikasi dan temui para stakeholder. Para pemangku kepentingan atau stakeholder tidak hanya mempekerjakan kamu atau anggota lainnya untuk mengelola program organisasi nirlaba yang akan dilaksanakan, tetapi juga pihak yang akan menerima dampak dari berhasil atau tidaknya hasil dari program organisasi. Yang kedua, tetapkan dan prioritaskan tujuan. Menetapkan tujuan program. Mungkin semua kebutuhan dari para stakeholder terasa begitu penting bagi organisasi. Namun, pastikan dalam pelaksanaannya nanti kamu dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, buatlah jadwal kegiatan program. Penjadwalan ini digunakan untuk menentukan tugas atau kegiatan apa yang harus segera diselesaikan. Jadwal kegiatan yang ideal sebaiknya tercantum jumlah waktu yang dibutuhkan, sumber daya yang diperlukan, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Yang keempat, mengidentifikasi isu dan melengkapi analisis risiko. Keadaan-keadaan darurat seperti ini memerlukan penanganan yang tidak hanya cepat, namun juga tepat untuk menyelamatkan program dari ketidakberhasilan. Pertimbangkan langkah-langkah yang dapat kita lakukan bersama tim program organisasi untuk mencegah terjadinya risiko tertentu atau membatasi dampak negatif yang mungkin muncul. Yang kelima, mengidentifikasi isu dan melengkapi analisis risiko. Dan yang keenam,
Sampaikan rencana program pada stakeholder. Para stakeholder memiliki kemampuan dan harapan yang besar terhadap keberhasilan program organisasi nirlaba. Oleh karena itu, dijelaskan atau presentasikan bagaimana rencana yang telah kita buat dapat memenuhi harapan mereka sehingga menjadi lebih terarah dan jelas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami dari kelompok 2 memohon maaf atas besar-besarnya. Kami tutup presentasi ini dengan selamat malam.